programnya itu program rujuk balik. Dan tentunya kali ini kita kedatangan nih tamu spesial, sobat spesial yang akan membahas tuntas tentang PRB ini. Beliau bernama Bapak Dwi Ahmad Prasetyo. Beliau ini merupakan staf dari Pet Advisor BPJS Kesehatan Cabang Cimahi. Halo Bapak, boleh disapa dulu sobat JKN? Ya, halo sobat JKN. Akan saya Ampang, saya dari bagian penjaminan manfaat dan mobilisasi di BPJS Kesehatan Cabang Cimahi. Kita bakal bahas nih tentang program rujuk balik ya Pak ya. Nah, kita tahu kan Komisi BPJS Kesehatan itu tentunya akan terus berinovasi untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih mudah dan cepat itu. Nah, salah satunya itu ada program rujuk balik atau PRB. Nah, Bapak bisa jelasin nih ke teman-teman, ke sobat JKN, apa sih PRB itu? Oke. PRB ya, program rujuk balik. Ya, sebetulnya ini bukan program baru, ini sebetulnya program yang sudah lama. Kalau dari definisinya sendiri, PRB ini sebetulnya adalah semacam pelimpahan tugas dan tanggung jawab pada pasien kronis yang tadinya dipantaunya oleh dokter spesialis di rumah sakit, dilimpahkan untuk dipantaunya oleh dokter di FKTP atau di PPK tingkat 1, seperti itu sih simpel. Jadi supaya pasien-pasien penyakit kronis yang sudah stabil kondisinya tidak perlu harus rutin setiap bulan ke rumah sakit, cukup datang ke FKTP terdaftar, pantau oleh dokter FKTP, kemudian diberikan obat selayaknya dapatkan di rumah sakit, namun ambilnya tidak perlu ke rumah sakit, cukup ambil di apotek PRB. Simpelnya seperti kayak rawat jalan, kalau rawat jalan itu kan ke rumah sakit, tapi ke FKTP. Ya betul. Jadi artinya kan pasien kronis ini sebetulnya kan memang masih terus butuh pelayanan. Namun di program ini intinya sebetulnya ini lebih kemudahan akses ya tujuannya, kemudahan akses bagi pasien supaya tidak perlu harus secara rutin ke rumah sakit, yang notabene pasti kalau ke rumah sakit lebih jauh biasanya dari tempat tinggal, kemudian mungkin antriannya juga lebih panjang ya, walaupun sekarang sudah ada mobil JKN ya. Namun kalau ke FKTP kan tentunya akan lebih mudah diakses ya untuk si pasien kronis tersebut. Berarti program ini sangat bermanfaat banget ya untuk orang yang mempunyai penyakit kronis itu. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, semua penyakit kronis atau ada penyakit-penyakit tertentu? Ya, jadi untuk yang masuk ke dalam program PRB ini ditetapkan ada 9 diagnosa penyakit kronis ya. Oh, ada 9? Ya, ada 9. Yang pertama, hipertensi, masih sangat banyak ya pasien di Indonesia terutama yang penyakit hipertensi. Kemudian yang kedua ada DM. DM itu apa? Diabetes mellitus atau kencing manis lah ya bahasa. Ketiga ada penyakit jantung, kemudian ada asma, kemudian stroke, kemudian ada penyakit paru kronis PPOK gitu ya, kemudian ada penyakit kejiwaan, penyakit yang berhubungan dengan kejiwaannya seperti schizophrenia seperti itu. Kemudian ada yang mungkin pernah dengar SLE atau sindrom eritomatosa lupus ya, simbolnya kita biasanya disebut penyakit lupus, ya, penyakit autoimun. Itu juga masuk. Berarti ada 9 penyakit kronis nih teman-teman yang bisa ditangani atau bisa mengikuti program rujuk balik ini gitu. Nah, caranya itu gimana sih Pak? Ya. Apakah harus daftar dulu atau gimana? Ya betul, memang ini harus didaftarkan terlebih dahulu ya. Jadi kalau pasien biasanya berobat rutin ya, setelah dari poli nanti dari dokternya menyampaikan, dokter spesialis menyampaikan Bapak sudah stabil ya Pak, selanjutnya Bapak ikut program rujuk balik. Nah nanti pasien itu akan diarahkan ke petugas, ada PIC PRB namanya kalau di rumah sakit ya, yang sudah ditunjuk. Jadi memang program ini karena memang sudah berjalan ya, jadi pasien itu nanti diarahkan setelah dari poli, diarahkan ke poli ya untuk didaftarkan ke PIC nanti ya perawat ya biasanya ada pojok PRB. Kalau di beberapa rumah sakit dia biasanya punya pojok PRB, nanti didaftarkan. Setelah dari pojok PRB kemudian pasien diarahkan untuk ke apotek seperti biasa untuk diberikan obat
obatnya nggak diberikan 30 hari seperti biasanya. Kalau biasanya kan 30 hari ya. Nah, karena ini di PRB kan atau dirujuk balik, pasiennya hanya dapat obat untuk 7 hari. Untuk 1 minggu. Untuk 1 minggu sesuai dengan paket rawat jalan. Yang 23 hari sisanya nanti diambilnya di apotek PRB. Gitu. Jadi nanti pasien itu akan diarahkan untuk setelah 7 hari obatnya habis, pasien datang lagi ke FKTP, diberikan resep oleh dokter di FKTP sesuai resep dari dokter spesialisnya, gitu ya. Kemudian setelah dapat resep, pasien ke apotek untuk ambil obat 23 hari. Nah, bulan berikutnya pasien nggak perlu lagi ke rumah sakit karena sudah dikembalikan tadi ya, sudah dirujuk. Jadi alurnya untuk bulan berikutnya ketika 30 hari obatnya sudah habis, pasien datang ke FKTP lagi, ke FKTP ya, ke dokter FKTP seperti biasa berobat. Nanti diberikan resep untuk 30 hari. 30 harinya itu langsung ambil di apotek. Tapi biasa diperiksa dulu juga kan? Tentu tetap, pemantauannya tetap dilakukan. Yang tadinya oleh spesialis, sekarang pemantauannya oleh dokter ya. Jadi pelayanannya tetap komprehensif, tidak hanya pemantauannya tetap dilakukan. Dan dengan dokter yang ahli juga kan ya? Betul, karena dokter PPK 1 juga tentunya punya kompetensi. Di mana ketika kompetensinya dia tidak miliki lah, barulah dia rujuk ke rumah sakit. Namun kalau memang kompetensinya masih dapat dilakukan di FKTP, ya tidak perlu ya semuanya ke rumah sakit. Tadi kita ngomong FKTP, ya. Mungkin ada sobat TP ini tahu nih Pak, FKTP itu apa sih? Oh, kepanjangannya ya. Mungkin kalau di JKN ini kita sering dengar FKTP, tapi nggak tahu ya. Istilah apa ya? Taunya puskesmas, klinik. Ya. Jadi FKTP itu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kalau FKRTL fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Jadi kalau di JKN kan pasien harus terdaftar dulu PPK tingkat 1 atau di FKTP. Nah, berarti kayak puskesmas, itu maksudnya ke FKTP. Ya, puskesmas, klinik, dokter praktik perorangan itu maksudnya FKTP. Rumah sakit maksudnya kan rujuk yang lanjut ya. Rujukan tingkat lanjut. Nah, tadi kan udah tahu nih penyakit-penyakitnya. Sebenarnya tujuan utama adanya program itu apa saya untuk memudahkan? Ya, selain tujuan utama tadi ya untuk meningkatkan akses ya, untuk meningkatkan kemudahan akses ya pasien khususnya yang punya penyakit kronis, tentu ada tujuan lainnya. Tujuan lainnya tentunya di sini kita ingin meningkatkan peran FKTP karena FKTP ini sebagai garda terdepan atau sebagai gatekeeper ya, supaya tidak semua orang yang memang sakit harus rujuk ke rumah sakit gitu. Kalau memang masih dapat ditangani di FKTP, tentunya pasien tersebut ya tidak perlu dirujuk. Karena rujukan itu dasarnya adalah ketika ketidaktersediaan sarana prasarana atau ketika kompetensinya tidak dimiliki oleh dokter FKTP, barulah kemudian timbul rujukan ke rumah sakit. Jadi mungkin paradigma masyarakat kan masih sakit ya nggak sembuh kalau ke FKTP harus ke rumah sakit gitu. Itu mungkin paradigma yang perlu kita ubah ya, karena FKTP pun di situ juga tersedia tenaga medis yang untuk kompeten. Nah, terus juga selain itu kan ada nggak sih Pak syarat-syarat tertentunya? Iya. Syarat untuk ya. Apakah itu kewenangan dari dokternya atau kita sendiri nih yang punya penyakitnya ada syarat tertentunya nggak selain dari 9 penyakit itu? Ya, selain dari 9 penyakit tadi tentu ada syarat utama juga yang wajib dipenuhi ya, ada 3B. 3B. Nah, apa tuh? Kayak kita belum 3B itu apa? Pertama benar diagnosanya. Oh, benar. Ya, apakah memang diagnosanya masuk ke dalam 9 diagnosa tadi? Oh, yang 9 penyakit di situ. Kemudian benar nggak stabil? Ini stabil atau tidaknya ini kan yang tahu dokter ya. Nah, harus pastikan oleh dokter bahwa memang pasien ini stabil kondisinya. Yang ketiga adalah benar obatnya. Artinya memang obat-obatan yang nantinya diresepkan oleh dokter spesialis tersebut masuk ke dalam daftar obat PRB yang sudah ditetapkan oleh khawatirnya misalnya kondisinya memang sudah stabil, kemudian diagnosanya juga masuk, namun ternyata ada obat-obatan yang masih belum bisa disediakan di obat PRB karena memang tidak ada daftar obat PRB. Nah, tentu untuk yang seperti ini masih belum bisa ya, masih harus rutin kontrolnya di rumah sakit. Tapi saya rasa sih sebagian besar obatnya itu sudah masuk lah. Hanya kecil saja, kasuistik sedikit saja yang memang obatnya belum masuk.
Nah, untuk penentuan resep obatnya itu apakah ada komunikasi atau koordinasi dari pihak rumah sakit sama FKTP-nya atau gimana itu Pak? Ya, jadi di sistem BPJS atau di sistem kita itu sudah terintegrasi antara sistem di rumah sakit. Jadi nanti rumah sakit sudah menginputkan obat-obatannya apa dan kemudian melakukan flagging bahwa pasien ini PRB. Nanti di FKTP itu sudah terkoneksi ya, dari Vklaim ke aplikasi Piket di FKTP itu sudah terintegrasi, di mana nanti petugas di FKTP pun bisa tahu bahwa ini pasien PRB dan obat-obatannya apa juga sudah bisa diketahui. Selain mungkin kalau masih ada resep fisik ya juga bisa ya. Namun kalaupun misalnya tidak ada, SRB-nya tidak ada pun sebetulnya KTP sudah tahu, sudah bisa tahu bahwa ini adalah pasien PRB yang tata laksananya adalah DPR. Berarti sobat JPN tenang ya, maksudnya kayak walaupun penanganannya itu di FKTP, tapi untuk masalah resep obatnya itu tetap sama ya. Betul. Sama harus sesuai dari saran dari rumah sakit tersebut. Ya. Gitu. Jadi dokter FKTP itu tidak serta-merta merubah resep ya. Tetap kalaupun misalnya ada penyesuaian dosis atau mengganti jenis obat, harus ada koordinasi dengan dokter. Harus ada persetujuan. Betul, ada persetujuan. Ada komunikasi antara dokter FKTP dengan di rumah sakit seperti itu. Jadi tidak asal mengganti obat. Jadi untuk pasien ya tidak perlu khawatir bahwa obatnya ya sama dengan yang didapatkan di rumah sakit. Di rumah sakit cuman mungkin tempatnya aja yang Tempatnya beda, bisa antri, tinggal langsung. Selama Bapak menjalankan program ini ada nggak sih Pak tantangannya sendiri? Ya. Tantangan yang dihadapi oleh Bapak dan tim? Ya, jadi ya memang tidak dipungkiri bahwa program ini masih banyak tantangannya. Salah satunya masalah mungkin ketersediaan obat, yang mana mungkin kadang-kala masih terjadi adanya kekosongan obat. Gitu ya. Jadi mungkin pasien akhirnya biasanya solusi sementaranya oleh apotek itu diminta untuk kembali lagi nanti ya, nanti datang di tanggal sekian misalnya. Kayak di stok dulu gitu. Ya, sementara mungkin dikasih sebagiannya. Kalau ada yang solusi sementaranya seperti itu. Namun kita pun terus melakukan evaluasi bersama, baik melalui ya tentunya stakeholder yang melalui kesehatan, melalui koordinasi juga dengan apotek PRB, dan mungkin kadang-kala juga di tingkat pusat melibatkan industri farmasi ya terkait ketersediaan obat ini, supaya di lapangan itu ya stok obatnya bisa aman gitu ya, bisa tersedia, bisa bisa didapatkan dengan mudah oleh pasien-pasien. Kemudian mungkin kendalanya berikutnya adalah itu tadi ya, masalah mungkin paradigma pasien juga ya, yang mungkin masih belum sepenuhnya percaya karena mindsetnya masih rumah sakit oriented lah istilahnya. Kalau nggak di rumah sakit nggak sembuh gitu. Masih ada yang akhirnya awalnya sudah diberikan, pasiennya tetap kembali ke rumah sakit gitu ya. Ya itulah mungkin di lapangan ya, tapi tentunya ini pun kami terus sosialisasikan ya, serta kepada rumah sakit, kepada apotek PRB untuk supaya program ini bisa terus ditingkatkan, karena memang ya manfaatnya banyak ya, serta baik untuk rumah sakit juga. Kalau rumah sakit itu banyak kan pasien gitu, semuanya untuk rumah sakit kan tentunya pelayanannya juga tidak optimal. Jadi itu upaya untuk memaksimalkan layanan kesehatan juga ya? Betul, utamanya untuk kepuasan peserta JKN. Kembali lagi ke kepuasan peserta JKN itu. Nah, kita kan tadi udah bahas sih tantangannya ya Bapak dan tim untuk merealisasikan program PRB ini. Nah, untuk mengatasi atau meminimalisir tantangan tersebut, Bapak boleh nih kasih saran atau pesan-pesan buat masyarakat, buat peserta JKN. Ya ini mungkin ya pesannya. Jadi untuk bagi yang masih sehat, ya untuk terus jaga kesehatan, jaga pola hidup sehat supaya jangan sampai sakit, apalagi sampai punya kronis tadi. Kalaupun misalnya qadarullah kita ditakdirkan punya penyakit kronis, ya tentunya kan sudah ada solusinya sekarang, sudah ada BPJS Kesehatan, dan BPJS Kesehatan punya program tadi yang punya program rujuk balik untuk pasien-pasien kronis gitu ya. Harapannya untuk Bapak Ibu yang memang punya penyakit kronis dan oleh dokter sudah dinyatakan stabil, ya maka mungkin bisa bertanya ya, dok apakah sekiranya saya bisa PRB kan? Atau kalau memang sudah
konsisten minum obatnya supaya kondisinya tetap bisa stabil dan tidak jatuh ke sakit yang lebih parah. Itu saja mungkin ya pesannya untuk Bapak Ibu peserta JKN. Jangan ragu untuk bertanya ya ke dokter. Kalau memang bisa di-PRB-kan ya bisa ikut program PRB. Oh iya, satu lagi mungkin ya, selain PRB juga BPJS itu punya program promotif preventif lainnya. Program Prolanis, mungkin pernah dengar, program penanggulangan penyakit kronis. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah rutin nih ambil obat PRB juga bisa ikut kegiatannya, ada kegiatan senam, ada kegiatan edukasinya juga oleh seperti yang ya, betul, Mbak, kita adakan senam bersama ya, senam di GOR ya. Ya, itulah kegiatannya yang seru ya, ada senamnya, ada edukasinya. Harapannya kegiatan itu ya supaya pasien-pasien yang punya penyakit kronis kondisinya bisa stabil dan tidak jatuh lagi sakit yang tidak drop, ya stabil dan bisa tetap sehat dan bisa seperti itu. Mungkin sekian untuk podcast kali ini, dan buat kalian yang mau request tema-tema yang lainnya bisa komen di bawah. Sekian dari kami, bye bye. Terima kasih.